Bab 3151. Luther mendengus, dan ekspresinya memburuk. Aku tidak peduli jika kamu orang gila, akhirmu akan selalu mengerikan selama kamu melewatiku. Kamu tidak punya apa-apa selain mulut busukmu untuk disalahkan. Jika kamu tidak banyak bicara, segalanya mungkin akan berakhir lebih baik untukmu. Aku akan memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Luther mempersiapkan dirinya saat tangannya bergerak cepat. Gelombang kegelapan dan cahaya mengembun di depannya. Dia mendorong ke depan, mengirimkan gambar tepat di Jack. Pentagram yang terbentuk dari kekuatan cahaya dan kegelapan terus berputar di udara. Saat terbang menuju Jack, ia menyerap kekuatan cahaya dan kegelapan di udara. Jack mengangkat alis. Hanya dengan melihat kekuatan pentagram, dia dapat mengatakan bahwa Luther berada di urutan keempat atau kelima dalam hal kekuatan di antara 10 di antaranya. Ini menjelaskan mengapa dia begitu percaya diri. Sayangnya, Luther terlalu naif. Dia memikirkan orang lain terlalu sederhana dan terlalu memikirkan dirinya sendiri. Jack tertawa pendek, membuang pikiran itu untuk sementara. Bagaimanapun, dia telah meramalkan rencana Luther. Dia tidak ingin tinggal di sana terlalu lama karena hanya akan menarik terlalu banyak perhatian, memprovokasi banyak orang. Orang-orang ini ingin membunuhnya demi martabat mereka. Jack tidak pernah takut menghadapi siapapun secara langsung, tetapi dia masih khawatir mereka akan mengejarnya sebagai sebuah kelompok. Tangan Jack terus bergerak saat dia membentuk segel demi segel yang perlahan mengembun di udara, berubah menjadi pedang jiwa. Memiliki penguasaan penuh dalam menghancurkan Void, dia tidak menahan diri untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. 100 pedang jiwa terbentuk di udara. Dengan gelombang, pedang diringkas menjadi satu pedang jiwa besar. Dia mendorong ke depan, dan pedang jiwa besar itu meluncur tepat ke arah pentagram. Jack mengendalikan lintasan pedang, membidik sudut kiri bawah untuk mengenai tempat energi gelap mengembun. Itu adalah bagian dari pentagram yang berwarna hitam. Dia bisa merasakan energi jiwa yang padat di bagian itu, dan dia bertujuan untuk menguji apa yang akan terjadi jika energi jiwa berbenturan dengan energi jiwa. Ketika Luther melihat bahwa pedang jiwa sedang menuju ke tempat kekuatan kegelapan terkondensasi, dia merasa sangat lucu. Dia berteriak di belakang pentagram, "Kamu harus melupakan trikmu. Kekuatan kegelapan dan cahaya bisa saling bertukar satu sama lain. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menghancurkan semuanya hanya dengan menghancurkan sebagian dan bukan keseluruhan. Kamu bisa, tidak mungkin melawanku." Saat dia mengatakan itu, pedang jiwa sudah berada tepat di depan pentagram, secara akurat menembus tempat kekuatan kegelapan berkumpul. Bab 3152. Ketika pedang jiwa dan kekuatan kegelapan berbenturan, itu tidak menimbulkan gelombang kejut. Sebaliknya, itu seperti dua bola api yang berbenturan. Karena mereka adalah jenis energi yang sama, mereka akan saling menyerap alih-alih bentrok. Alis Luther terangkat kaget melihat pemandangan itu. Di tengah kebingungannya, dia tiba-tiba merasakan perubahan. Dia memperhatikan bahwa dia telah kehilangan kendali atas bagian dari pentagram. Merasakannya lebih jauh, dia terkejut menyadari bahwa kekuatan kegelapan benar-benar menyatu ke dalam pedang jiwa setelah mereka berbenturan, meninggalkan pentagram. Itu tidak lagi dalam kendalinya. Detik berikutnya, Luther merasakan hawa dingin di hatinya. Melihat ke bawah, dia melihat pedang energi hitam menembus dadanya. Setelah kegelapan meninggalkan pentagram, itu menyatu menjadi pedang jiwa, menyebabkannya semakin mengeras. Pentagram itu hanya berjarak setengah ureter dari Luther. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Rasa sakit jiwanya yang tercabik-cabik dari hatinya menyebabkan seluruh tubuh Luther menjadi kaku. Wajahnya mulai berputar saat dia jatuh dari udara. Jack tertawa kecil. Dia tidak pernah berpikir bahwa Destroying the Void akan menguasai energi gelap Luther setelah berbenturan dengannya. Pada akhirnya, itu karena Dark Energy dan Destroying the Void berasal dari bentuk kekuatan yang sama, yaitu atribut jiwa. Meskipun demikian, kekuatan dan tingkat penghancuran Void jauh lebih tinggi daripada energi gelap. Menghancurkan Void adalah teknik peringkat dewa tertinggi, sedangkan Dual Absolutes hanyalah teknik peringkat bumi atas. Kedua teknik itu terpisah satu tingkat. Melawan penghancuran kehampaan, kekuatan Luther sama remehnya dengan seekor semut. Luther sangat kesakitan sehingga dia kejang-kejang di tanah dengan keras, menghancurkan Void perlahan menggerogoti jiwanya.
Rasa sakit yang bisa dirasakan jiwa jauh lebih besar daripada rasa sakit fisik apapun. Tidak peduli seberapa kuat keinginan Luther, itu tidak berarti melawan rasa sakit seperti itu. Pada saat itu, dia bahkan kehilangan rasionalitasnya yang paling mendasar. Dia terus-menerus berguling-guling di lantai seolah mencari kelegaan. Namun, meskipun dia berusaha, rasa sakit jiwanya yang tercabik-cabik tidak berhenti. Pada saat itu, Luther sama sekali tidak terlihat seperti murid pilihan dari klan kelas 7, lebih mirip pengemis biasa yang terlihat di jalanan. Tubuhnya tertutup tanah saat dia kejang dengan menyedihkan. Ekspresi Jack tetap tidak berubah saat melihatnya. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan pemandangan ini berkali-kali. Namun, para prajurit di area tontonan tidak setenang dirinya. Ketika mereka melihat pedang jiwa menusuk hati Luther, ekspresi mereka menegang. Mata mereka melebar saat ketidakpercayaan membanjiri fitur mereka. Pemandangan Luther jatuh dari udara dan menggeliat di lantai sangat mempengaruhi semua orang di sana. Semuanya terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba. Itu benar-benar berbeda dari hasil yang mereka harapkan. Tidak ada yang bisa menerima apa yang terjadi dengan mudah. Kerumunan benar-benar diam, bahkan napas mereka menjadi lebih lambat. Pemandangan itu terlalu sulit dipercaya. Setelah beberapa saat, seseorang tergagap, bukankah Jack seorang alkemis? Siapa bilang dia seorang alkemis? Sejak kapan alkemis menjadi begitu kuat? Dia berurusan dengan Luther dalam satu serangan. Bukankah Luther adalah murid terpilih dari Paviliun Berdaulat Ganda? Bahkan jika dia bukan salah satu murid pilihan teratas, dia masih murid terpilih dari klan kelas 7. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa kalah tanpa kontes? Bab 3153. Kau bertanya padaku, aku juga punya pertanyaan. Aku bertanya-tanya apakah aku sedang berhalusinasi sekarang. Bukankah itu terlalu absurd? Pada saat itu, para murid dari Paviliun Berdaulat Ganda semua berdiri dari tempat duduk mereka. Mereka telah mendengar semua diskusi, tetapi murid-murid mereka tidak berpartisipasi, membiarkan orang lain mengatakan apa yang mereka inginkan. Luther telah memberi tahu rekan-rekan muridnya sebelum memasuki langkah pembantaian untuk tidak mengatakan apapun, tidak peduli apa yang mereka dengar, karenanya mereka diam. Namun, pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat mereka tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka. Mereka telah melihat adegan tragis Luther, yang membuat mereka panik. Mereka ingin bergegas ke ruang terisolasi untuk menyelamatkan Luther. Namun, mereka tahu betul bahwa itu hanya mimpi pipa. Mereka tidak bisa melakukan apapun di luar, juga tidak bisa. Mereka dipaksa untuk melihat saat Luther berguling-guling di tanah dan berteriak kesakitan. Kalau terus begini, Luther bisa mati. Seorang murid batin dari Paviliun Berdaulat Ganda berteriak, pembohong. Jack bukan seorang alkemis. Kapan alkemis menjadi lebih kuat dari kita pejuang sejati? Dia hanya menjadi serigala berbulu domba sepanjang waktu. Siapa bilang dia seorang alkemis? Dia sangat marah dan enggan menerimanya. Berbagai emosi hadir di hati para murid Paviliun Berdaulat Ganda. Mereka ingin bergegas ke kerumunan, menarik keluar siapapun yang mengatakan bahwa Jack adalah kekuatan alkemis, dan memukul mereka dengan tidak masuk akal. Mereka menginginkan penjelasan tentang apa yang terjadi. Semua orang di area tampilan memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Lagi pula, hasilnya terlalu absurd. Peluang Jack adalah 7,5, yang tertinggi di antara semua orang. Itu berarti dia yang paling lemah bahkan di mata para pengasuh. Selain itu, semua yang dia katakan dan lakukan sebelumnya terlalu gila. Meskipun Jack memandang semua yang telah dia lakukan sebagai pembalasan normal, di mata para prajurit di area tontonan, pembalasannya tidak masuk akal. Murid dari klan tingkat tinggi tidak membiarkan kehormatan dan harga diri mereka ditantang. Segala sesuatu yang terjadi menyebabkan semua orang di sana berpikir bahwa Jack hanyalah orang lemah yang gila, namun orang lemah itu telah melepaskan moniker hanya dalam satu serangan. Bagaimana orang bisa mencerna perubahan dengan begitu mudah? Perubahan itu terlalu cepat, dan mereka tidak diberi waktu untuk mempersiapkan diri sebelum kesempatan itu. Kurasa dia juga bukan seorang alkemis. Seorang alkemis tidak mungkin sekuat itu. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk menguasai alkimia, jadi mereka seharusnya tidak punya waktu untuk berlatih sama sekali, jadi kekuatan mereka secara alami seharusnya lebih lemah dari kita. Itu benar.
Sepertinya dia hanya berpura-pura. Tidak heran dia menolak untuk mundur kepada siapapun. Dia sebenarnya sekuat itu. Luther sama sekali bukan tandingannya, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Petik 2. Aku merasa pertukaran mereka terlalu aneh. Jack mengeluarkan pedang abu-abu besar itu. Setelah menembus energi gelap, itu menelannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Itu menusuk ke dada Luther sebelum dia bisa bereaksi. Luther tidak punya kesempatan untuk bertarung kembali. Setelah orang itu mengatakan itu, para prajurit di sekitarnya bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu merasa teknik Jack dapat menelan energi gelap? Itu harus datang jawabannya. Kalau tidak, mengapa kedua energi itu menyatu ketika mereka bentrok? Sepertinya mereka menyatu, tapi bagaimana dua teknik bisa menyatu? Hanya ada satu alasan yang bisa terjadi, kedua teknik menggunakan energi yang sama. Jadi, kekuatan yang lebih kuat berhasil menelan yang lebih lemah, memperkuat dirinya sendiri. Bab 3154. Mata orang itu tajam, dan dia segera melihat melalui satu aspek terpenting, dua teknik yang berbeda seharusnya tidak dapat digabungkan. Alasan mengapa Luther kehilangan kendali atas energi gelap adalah persis seperti yang dikatakan orang itu, menghancurkan kekosongan terlalu kuat. Setelah menembus energi, menghancurkan void menelannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Area tampilan dipenuhi dengan diskusi yang sungguh-sungguh. Lagi pula, mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang menghancurkan apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Dibandingkan dengan intensitas di area tampilan, area pertaruhan tempat Rudy jauh lebih tenang. Tentu saja, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Evan terengah-engah saat seluruh tubuhnya bergetar. Bukan hanya Evan, bahkan murid-murid lain dari klan Pentagram di belakangnya semua bernafas tidak menentu. Dibandingkan dengan yang lain, Rudy terlihat jauh lebih tenang. Dia tahu seberapa kuat Jack sejak awal, jadi Luther menantang Jack menghiburnya tanpa akhir. Luther bahkan membual tentang betapa kuatnya dia sebelumnya. Mendengar itu semua, Rudy nyaris kehilangan kendali dan tertawa di tempat. Luther tidak memiliki waktu lebih lama lagi untuk hidup pada saat itu, dan Rudy bahkan tidak mengedipkan mata. Nafas Evan semakin sesak, bahkan Rudy yang berada beberapa meter darinya pun bisa mendengarnya. Rudy berbalik dan melihat mata Evan memerah. Tinjunya terkepal erat, dan dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Rudy tertawa dingin, mengingat apa yang dikatakan Evan kepadanya sebelumnya. Evan telah mengatakan bahwa dia adalah orang bodoh yang bodoh dan bahwa Jack benar-benar gila. Ada hinaan yang dilontarkan kepada Rudy dan Jack. Rudy hanya punya satu pikiran saat itu adalah waktu yang tepat untuk membalas dendam. Dia mencibir saat dia dengan cepat berjalan ke Evan. Oh, ada apa? Apakah kamu diracuni? Kamu terlihat sedikit terengah-engah. Mengapa kamu terlihat sangat buruk? Apakah kamu baik-baik saja? Syukurlah, aku seorang alkemis. Jika kamu membutuhkan pil, aku bisa menjualnya kepadamu. Saat dia mengatakan itu, Evan hampir kehilangan dirinya dalam kemarahan. Evan bukan orang bodoh, dan dia tahu bahwa Rudy telah mengejeknya. Evan mengertakkan gigi dan menatap Rudy. Dia ingin mengatakan sesuatu sebagai pembalasan tetapi mendapati dirinya tidak mampu. Rudy mengangkat alis dan berkata, dengan dendam antara Trevor dan Jack, Trevor pasti panik mencari Jack sekarang. Ketika dia menemukan Jack, dia pasti akan langsung menyerang Jack. Trevor berpikir bahwa dia akan dapat membunuh Jack dengan sangat mudah dengan keahliannya, jadi aku sangat menantikan mereka bertemu satu sama lain. Evan terus terengah-engah. Matanya mengancam untuk keluar dari rongganya. Jika dia mendengar apa yang Rudy katakan sebelumnya, dia akan menegur Rudy karena dia percaya pada keterampilan Trevor. Namun, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri itu. Jack telah menangani Luther dalam satu serangan, yang berarti bahwa Jack lebih kuat dari kebanyakan prajurit. Bahkan dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan mengalahkan Jack. Trevor lebih kuat dari dirinya sendiri, tapi tidak dengan tembakan jarak jauh. Peluang Trevor mengalahkan Jack tidak terlalu tinggi. Bibir Evan berkedut, tidak ingin melihat Rudy bertingkah begitu senang dengan dirinya sendiri saat itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, berhentilah menyombongkan diri. Keterampilan Trevor lebih kuat dari Luther. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang jika dia melawan Jack. Rudy tertawa seolah mendengar lelucon. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Luther barusan?
Dia menggunakan teknik peringkat bumi atas, dan dia hanya selangkah lagi dari tingkat kedua. Bab 3155. Kalau aku tidak salah, Trevor mungkin berada di level yang sama dengan Luther. Bahkan jika Trevor lebih kuat dari Luther, dia jauh lebih kuat. Bibir Evan bergetar. Aku memberitahumu sekarang, jangan meremehkan Trevor. Aku sendiri tidak tahu seberapa kuat Trevor sekarang. Kita sudah lama tidak saling berhadapan. Dia memberitahuku bahwa dia menjadi jauh lebih kuat sejak dia memasuki dunia berputar, dan jika diingat-ingat, dia sudah melewati rintangan dan sekarang mendekati atau pada kesempurnaan dengan tekniknya. Jika Jack melawannya, itu akan menjadi pertandingan yang seimbang. Saat dia mengatakan itu, nadanya anehnya tegas seolah-olah dia sudah melihat hasilnya. Rudy geli, mengangkat alis saat berkata, tidak ada gunanya mengatakan semua itu. Trevor bahkan mungkin akan dibunuh sebelum dia bertemu Jack. Siapa yang tahu? Evan sangat marah ketika mendengar itu dan setengah berteriak, apakah berbicara omong kosong keahlianmu? Saya dapat meyakinkan Anda bahwa selain Chris dan Edward, tidak ada yang bisa membunuh Trevor. Evan terlihat sangat emosional sehingga sepertinya dia bisa pingsan kapan saja. Rudy mengangkat alisnya dan tertawa kecil sambil berkata, baiklah. Mari kita tunggu dan lihat. Jack perlahan berjalan menuju Luther di ruang terisolasi, dengan dingin menatap saat dia melihat Luther menggeliat dan berguling-guling. Pada saat itu, dia dapat merasakan bahwa sepertiga dari jiwa Luther telah dihabisi. Bahkan jika Jack berhenti pada saat itu, Luther akan tetap mati. Jack mengangkat tangannya dan berhenti menghancurkan kekosongan dari memakan jiwa Luther, yang memungkinkan Luther untuk akhirnya mendapatkan kembali kewarasannya. Dia terengah-engah lemah saat cahaya di matanya perlahan kembali. Setelah mendapatkan kembali sedikit dirinya, dia menatap wajah tenang Jack. Luther merasakan dadanya sesak, dan dia memuntahkan darah di mulutnya. Dia mulai berkedut saat matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Siapa kamu? Bibir Jack berkedut tak berdaya. Banyak yang menanyakan pertanyaan yang sama dan mengapa dia menyamar. Dia merasa tidak berdaya. Dia jelas tidak pernah menyamar, tetapi tidak ada dari mereka yang percaya padanya ketika dia mengatakan yang sebenarnya, dan mereka masih menanyainya pada akhirnya. Jack mengangkat alis, mulai memikirkan interaksinya dengan Luther sebelum memasuki ruang isolasi. Setelah memikirkannya, dia menemukan bahwa mereka berdua bahkan tidak saling bertukar pandang setelah Luther memasuki ruang tunggu. Dia menghela nafas dengan putus asa, kami bahkan tidak pernah bertengkar sebelumnya, namun Anda datang kepada saya begitu siap untuk mati. Saya mencoba untuk menghentikan Anda, tetapi Anda meninggalkan saya tanpa pilihan. Bagaimanapun, Anda harus mati. Tidak ada bedanya jika Anda mati, kepada orang lain atau di tangan saya. Luther menderita batuk hebat saat seluruh tubuhnya bergetar. Setelah batuk untuk waktu yang lama, dia terengah-engah ketika dia berkata, aku terlalu ceroboh. Penyamaranmu terlalu sempurna. Aku pikir kamu hanya seorang alkemis gila. Jika aku tahu kamu menyembunyikan keahlianmu, aku tidak akan melakukannya, aku kalah darimu. Setelah mendengar itu, Jack merasa itu benar-benar lelucon. Bahkan saat kematiannya sudah dekat, Luther masih mencoba membodohi dirinya sendiri. Jack dengan tenang berkata, jangan bicara tentang apakah saya menyamar untuk saat ini. Mari kita bicara tentang apa yang akan terjadi jika Anda tahu keterampilan saya. Sebenarnya, tidak perlu memikirkannya sama sekali. Kamu tahu betul bahwa tidak peduli seberapa banyak kamu tahu, kamu terlalu lemah untuk ada perubahan. Bab 3156. Luther memandang Jack dengan gigi terkatup saat kebencian terpancar dari matanya. Tidak, itu semua karena trik kecilmu. Jika aku tahu apa yang benar-benar mampu kamu lakukan, aku akan lebih defensif. Keterampilanmu tidak akan membuatku dalam keadaan fatal. Aku bisa menggunakannya untuk meningkatkan diriku, memasuki kesempurnaan dengan teknikku. Kalau begitu, kamu tidak akan bertahan melawanku, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Aku hanya kurang beruntung dan kalah darimu karena itu. Jack mendengus, merasa seperti Luther sudah berada dalam keadaan yang benar-benar tidak koheren. Bahkan dengan keadaan Luther saat ini, dia masih merasa seperti dia tidak kalah karena keahliannya tetapi karena keberuntungannya yang busuk dan penyamaran orang lain. Dengan sikap Jack yang biasanya, dia hanya geli setelah mendengar semua itu.
Dia tidak akan terus memikirkan masalahnya, karena tidak ada artinya. Namun, Jack sangat kesal hari itu. Dia dengan dingin menatap mata Luther dan berkata dengan suara rendah, "Tebak, teknik apa yang aku gunakan?" Napas Luther semakin tidak menentu saat dia memandang Jack. Seolah-olah dia bisa membuktikan bahwa dia tidak kalah dengan melakukan itu. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan sekuat tenaga, "Apakah ada kebutuhan? Itu ada di peringkat bumi atas. Jika kamu berhasil melakukan itu, kamu pasti sudah berada di tahap kedua penguasaan, kan?" Setelah dia mengatakan itu, Luther melanjutkan, "Mengapa kamu perlu bertanya? Apakah kamu pikir orang lain tidak bisa melihatnya? Apakah kamu hanya mencoba pamer di depanku?" Sebenarnya, Luther tahu bahwa Jack lebih kuat darinya, itulah sebabnya dia sangat kehilangan. Setelah energi gelapnya ditusuk oleh pedang jiwa, dia benar-benar kehilangan kendali. Pada saat itu, dia mungkin panik, tetapi dia masih melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkan kembali kendali. Sayangnya, itu semua sia-sia. Dia menahan kekeras kepalaannya sebagian karena dia tidak ingin melihat Jack terlalu senang. Lagi pula, dia melihatnya sebagai orang gila yang hanya tahu bagaimana menyombongkan diri sepanjang waktu. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa Jack sama sekali bukan orang gila, tetapi seorang ahli yang berpura-pura lemah. Luther tidak dapat menerima kenyataan itu. Bagian lain dari itu juga karena dia terus merasa seperti dia akan mampu meningkatkan tekniknya jika dia berhasil melewati batas antara hidup dan mati. Pertempuran akan lebih benar. Jack tertawa dan berkata, "Menyombongkan diri. Apa yang bisa dibanggakan? Karena kamu begitu keras kepala, aku akan memberitahumu." Saat dia mengatakan itu, Jack sengaja berhenti. Jack perlahan berlutut sampai dia sangat dekat dengan Luther. Dia bahkan bisa mendengar napas lemah Luther. Jack dengan sengaja merendahkan suaranya ketika dia berbicara, "Aku menanyakan pertanyaan itu karena tidak mungkin kamu mendapatkan jawaban yang benar. Di mataku, kamu bahkan bukan semut. Sangat mudah untuk membunuhmu. Bahkan jika kamu berhasil naik level naik, tidak akan ada yang berubah." Luther melebarkan matanya yang memerah saat dia membalas dengan kejam, "Kamu membual." Jack tertawa sambil mencibir, "Kenapa aku harus menyombongkan diri? Saat kita bertengkar, kaulah yang terus-menerus meneriakiku. Aku hanya mengatakan semua itu untuk mengeksposmu sedikit. Apakah kamu tahu betapa geli aku mendengarkan kamu berbicara? Bahkan jika kamu membakar esensi darahmu dan baru saja naik level, kamu masih bukan ancaman bagiku sama sekali. Teknikmu benar-benar sampah." Bab 3157. Mendengar semua itu, nafas Luther semakin tidak menentu. Darah mengalir keluar dari mulutnya saat dia benar-benar kaku. Dia sudah pada tahap di mana dia bisa mati kapan saja. Jack menyelesaikan kata-katanya saat Luther masih hidup. "Teknik peringkat bumi atas tidak ada artinya bagiku karena aku menggunakan teknik peringkat dewa tertinggi, menghancurkan Void. Itu berasal dari dunia kelas 1, dunia Void ilahi." Luther membelalakkan matanya saat dia jatuh dalam keterkejutan. Setelah berpikir sebentar, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Omong kosong. Kamu bohong. Tidak mungkin. Tidak mungkin." Jack tertawa. "Lagi pula, kamu akan mati. Apa gunanya berbohong padamu? Apakah kamu benar-benar berpikir teknik peringkat bumi atas akan dapat mengambil kendali dari teknikmu? Kamu tahu betul bahwa kamu tidak hanya kehilangan kendali atas kegelapan, teknikku melahap milikmu sepenuhnya." Bibir Luther sedikit gemetar saat dia bergidik. Kali ini, dia tidak bisa tidak mulai menceritakan semua yang terjadi ketika dia menghadapi Jack. Jack benar, dia tidak perlahan kehilangan kendali atas tekniknya, tetapi itu malah ditelan oleh kekuatan besar. Memikirkannya, energi gelapnya mungkin telah diserap oleh teknik Jack dan berbalik melawannya. Pada saat itu, pikiran Luther berpacu saat berbagai pemikiran muncul di kepalanya. Teknik macam apa yang bisa menelannya seperti itu? Dia mungkin tidak benar-benar menggunakan kekuatan hidup dan mati, tetapi itu masih mengandung sepotong itu. Biasanya, bahkan jika dia kalah, dia seharusnya kalah karena lawannya menghancurkan tekniknya. Seharusnya tidak ditelan. Fakta bahwa teknik Jack telah menelan energi gelapnya berarti bahwa kedua serangan itu memiliki sumber energi yang sama. Kalau tidak, itu tidak akan menyatu. Itu berarti teknik Jack juga dari atribut jiwa.
Kekuatan kegelapan dan kekuatan ternak ringan dari hidup dan mati. Kegelapan mewakili kematian dan merupakan atribut jiwa. Selain itu, dia tidak merasakan fluktuasi energi yang besar ketika Jack menggunakan tekniknya. Hanya ada satu penjelasan untuk itu, yaitu Jack menggunakan atribut Soul. Hanya teknik atribut jiwa yang memiliki fluktuasi energi yang begitu lemah saat digunakan. Ekspresi Luther memburuk saat kesadaran meresap. Dia memucat saat memikirkannya secara emosional. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa Jack tidak berbohong. Jack benar-benar kuat. Jack begitu kuat sehingga Luther tidak bisa mempercayainya. Teknik Jack melahapnya hanya berarti satu hal, tekniknya begitu kuat sehingga tekniknya sendiri tidak memiliki peluang. Napas Luther semakin tidak menentu saat matanya menatap kemana-mana. Dia merasa pikirannya akan meledak. Dia merasa seperti sedang direbus hidup-hidup. Dia ingin mati di tempat. Dia mendongak saat dia menegakkan tubuhnya, gemetar saat dia berteriak dengan sekuat tenaga, "Siapa? Siapa kamu? Kamu bukan orang normal." Bab 3158. Jack perlahan bangkit dan menatap Luther yang terengah-engah. "Kamu tidak berhak tahu. Aku tidak punya hak." Ejek Luther pahit. Dia ingat semua yang dia katakan sebelumnya dan merasa seperti dia adalah badut selama ini. Jika dia pernah mendengar Jack mengatakan hal seperti itu di masa lalu, Luther akan menolak untuk mengakuinya dengan marah. Namun, pada saat ini, dia harus melakukannya. Setelah menghembuskan nafas terakhirnya, dia menahan dan mengucapkan satu kalimat terakhir, "Kamu benar, aku benar-benar tidak berhak tahu." Saat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, Luther batuk darah lagi. Saat darah keluar dari mulutnya, Luther kalah dalam pertarungan, jatuh ke tanah dengan berat saat dia menghembuskan nafas terakhirnya. Jack menggelengkan kepalanya sedikit. Jika Luther tidak bertemu dengannya, Luther mungkin bisa naik level seperti yang dia harapkan. Bahkan jika dia masih mati pada akhirnya, dia setidaknya bisa mencapai mimpinya. Namun, Jack tidak merasa kasihan, ini adalah hasil jerih payahnya. Jika Jack benar-benar sampah seperti yang dipikirkan Luther, itu akan menjadi kematiannya. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa itu masih merupakan gurun terpencil di sekelilingnya. Setelah memikirkannya, dia terbang ke udara dan memilih arah sebelum dia menembak ke depan. Semua prajurit di area tampilan menjadi tampak serius. Luther sudah mati. Sebelum ini, mereka bahkan mendiskusikan apakah Luther dapat mencapai level berikutnya dengan tekniknya dan menantang Chris dan Edward. Mereka bahkan mendiskusikan seberapa besar kemungkinan Luther bisa menang. Namun, semuanya terbalik hanya dalam sekejap saat Jack memukulnya, tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Itu menyebabkan kegemparan besar di antara semua prajurit di sana. Luther pasti menyesal mengatakan semua yang dia lakukan. Jika bukan karena pertengkaran mulut sebelum pertempuran, Jack mungkin tidak akan menyiksanya begitu banyak. Itu benar, mayatnya ditinggalkan begitu saja. Jack bahkan tidak repot-repot membakar atau menguburnya. Sepertinya Jack tidak begitu toleran. Pernahkah kamu melihat orang kuat bersikap baik? Kamu harus bangun. Jack bukan alkemis gila, dia ahli yang tidak keberatan menyamar. Aku mulai bertanya-tanya apakah dia bahkan lebih kuat dari David. Lebih banyak dari mereka mulai menerima bahwa keterampilan Jack jelas tidak rata-rata. Mereka juga mulai mengerti mengapa Jack bertindak seperti yang dia lakukan sebelumnya seperti membuat Chris marah, mengabaikan David, dan tidak sopan kepada semua orang. Mereka mengira Jack hanya berpartisipasi dalam langkah pembantaian karena dia gila. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa itu tidak lagi sesederhana itu. Seorang prajurit pengembara dari White Marsh Kontinen bergumam, itu tidak masuk akal. Mengapa Jack dengan sengaja berbisik kepada Luther sebelum dia meninggal? Apa yang mereka katakan agar Luther bereaksi seperti itu? Memikirkan ekspresi Luther, ini hanya. Setelah orang itu mengatakan itu, banyak prajurit dengan keraguan yang sama mulai angkat bicara. Itu benar, ekspresi terakhir Luther benar-benar aneh. Dia pertama kali menolak untuk mengakui kekalahan dan tidak percaya, tetapi tiba-tiba, ekspresinya berubah seolah-olah menyadari sesuatu dan menerima nasibnya. Apa yang dia katakan pada akhirnya juga tidak masuk akal dengan temperamennya. Jack berkata, dan saya kutip, tidak punya hak, dan Luther benar-benar menerimanya begitu saja. Bab 3159.
Dia bersikeras mengatakan bahwa dia hanya kalah karena trik Jack dan dia hanya sial. Kenapa dia tiba-tiba menerima kebenaran begitu saja? Apa yang dia katakan padanya? Seseorang katakan padaku, aku sangat penasaran. Petik 2. Jack telah merendahkan suaranya ketika dia berlutut dan berbicara kepadanya. Ini berarti bahwa Jack telah memberi tahu Luther sebuah rahasia, dan itu sangat mengejutkan Luther sehingga dia menerima nasibnya setelah mengetahuinya. Itu adalah perubahan drastis. Dia bahkan menerima ejekan Jack. Itu berarti rahasianya pasti luar biasa, cukup bagi Luther untuk mengakui kekalahannya. Karena itu, semua orang sangat ingin tahu apa yang dikatakan, tetapi mereka tidak ada di sana. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak bisa mengetahuinya. Mereka semua dengan panik menggaruk-garuk kepala seperti monyet. Asteris. Di ruang terpencil, seorang pria berjubah ungu muda tiba hanya 5 menit setelah Jack pergi. Dia menembak dengan sangat cepat. Chris tidak berhenti sama sekali. Dia khawatir dia akan kehilangan jejak Jack atau orang lain akan memukulinya. Bahkan dari kejauhan, Chris bisa melihat seseorang tergeletak di tanah. Sebelum dia bisa melihat siapa itu, dia berasumsi bahwa itu adalah Jack dan dengan demikian mengutuk, anjing apa yang membunuh mangsaku. Mereka sebaiknya tidak membiarkanku mengetahuinya, atau aku akan mencabik-cabik mereka. Jack harus mati, tetapi harus dilakukan dengan tangannya untuk melampiaskan kebencian yang dirasakan Jack. Tindakan Jack sebelumnya tidak hanya menginjak martabatnya tetapi juga menghina karakternya. Bahkan jika Jack gila, Chris tidak akan pernah memaafkannya. Dia telah mengatakan bahwa dia akan membuat Jack membayarnya. Dia akan memberi tahu Jack konsekuensi menyinggung perasaannya. Dia ingin melihat Jack berjuang untuk bertahan hidup, hanya untuk dia gagal. Dia memelototi mayat yang tergeletak di tanah saat serangkaian kutukan meninggalkannya. Seseorang telah mencuri kesempatannya untuk membunuh Jack. Pantas saja tanda yang ditinggalkannya pada Jack perlahan menghilang, Jack sudah terbunuh. Tanpa kehidupan Jack untuk mendukungnya, tanda itu perlahan akan memudar. Sepertinya Jack tidak beruntung dan bertemu orang lain tidak lama setelah tiba. Tidak mungkin ada orang yang akan mengampuni Jack jika mereka melihatnya. Tidak butuh waktu lama untuk membunuhnya. Memikirkan hal itu, Chris meningkatkan kecepatannya saat pikirannya berpacu. Karena mereka telah meninggalkan mayat, dia akan dapat menentukan serangan seperti apa yang membunuh Jack dari lukanya. Dia akan mencari orang yang berani mencuri mangsanya dan meminta mereka membayar mahal. Chris sangat cepat. Dia terus memikirkan bagaimana dia akan memeriksa mayat itu nanti. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh sampai dia tiba di sebelah mayat itu. Ketika dia melihat wajah mayat yang agak tidak dikenal itu, dia mengerutkan kening. Itu, Luther. Luther adalah peserta terakhir, dan tidak ada konflik di antara mereka, jadi Chris tidak memiliki kesan mendalam tentangnya, hanya samar-samar mengingat namanya. Ini adalah Luther, bukan Jack. Itu jelas tempat terakhir dia merasakan Jack. Dia berlutut untuk melihat mayat Luther. Selain fakta bahwa pakaiannya agak robek, sepertinya tidak ada luka apapun. Sepertinya Luther telah terbunuh dalam satu pukulan. Orang yang membunuhnya pasti sangat kuat. Apakah itu Edward? Dia tidak menyangka Edward ada di sekitarnya. Dia melontarkan persepsinya tentang tubuh Luther. Setelah memeriksanya secara detail, dia bisa merasakan energi aneh yang tersisa di tubuh Luther. Saat indranya menyentuh energi itu mulai membusuk. Chris sangat terkejut sehingga dia buru-buru menarik akal sehatnya kembali. Bab 3160. Apa ini? Chris tersentak saat matanya melebar. Itu bisa merusak indranya. Itu terlalu aneh. Gumamnya, indra ilahi adalah bagian dari jiwa. Kekuatan ini sebenarnya mampu membusukkan jiwa. Mungkinkah itu racun? Dia sangat ingin tahu, jadi dia mengirimkan indra ilahinya lagi. Kali ini, dia tidak berani sembrono seperti terakhir kali. Dia dengan hati-hati mengendalikan indranya, menghindari kekuatan misterius yang tertinggal di tubuh Luther. Setelah berpindah-pindah untuk waktu yang lama, Chris terkejut menemukan bahwa 2/3 jiwa Luther telah dilahap, dan hanya 1/3 jiwanya yang tersisa di tubuhnya. Setelah seseorang meninggal, jiwa mereka biasanya perlahan-lahan bubar dalam 3 hari. Chris telah memeriksa suhu tubuh Luther sebelumnya. Berdasarkan panasnya, dia mungkin sudah mati belum lama ini. Dalam waktu yang begitu singkat, jika jiwa Luther tidak terpengaruh oleh pengaruh luar,
ia harus tetap berada sepenuhnya di dalam tubuh Luther. Bahkan jika Luther meninggal, jiwanya akan perlahan-lahan menghilang dalam 3 hari. Tidak mungkin hanya sepertiga jiwa yang tersisa seperti yang dilihat Chris. Jiwa ketiga Luther juga kacau balau. Itu berarti Luther mengalami serangan yang menargetkan jiwa. Serangan yang aneh. Siapa yang melakukannya? Tidak mungkin Edward. Dia menggunakan teknik atribut kayu, jauh berbeda dari energi aneh ini. Siapa itu? Apakah itu David? Tidak, itu tidak mungkin. Mungkinkah ada ahli tersembunyi di antara beberapa lainnya? Memikirkan hal itu, Chris mengerutkan kening saat bel alarm berbunyi di benaknya. Dia perlahan bangkit dan berjalan dengan ekspresi waspada di matanya. Dia melihat sekeliling gurun yang sunyi, tetapi sepertinya tidak ada orang lain di sini. Tidak ada yang menghalangi pandangannya di sekelilingnya. Jika ada orang yang dekat, mereka tidak akan bisa bersembunyi dari mata Chris. Meski begitu, dia tetap waspada. Lagi pula, energi yang menyerang Luther terlalu aneh. Dia mengertakkan gigi dan mendesis, tidak peduli siapa itu, mereka akan mati jika bertemu denganku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan secara acak memilih arah untuk dituju. Dia meninggalkan mayat dingin di gurun. Setelah 2 jam, Jack menghentikan gerakannya. Dia berada di daerah perbukitan yang ditumbuhi rerumputan, dan perbukitan menghalangi sebagian besar pandangan. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rerumputan liar bergerak sedikit dan berdesir. Jika mereka tidak berada di ruang terisolasi yang penuh dengan orang yang ingin membunuhnya, Jack mungkin akan menemukan tempat yang nyaman untuk berbaring dan beristirahat. Pemandangannya indah dengan angin sepoi-sepoi. Akan lebih baik lagi jika ada sedikit hujan. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara sepatu bergesekan dengan rumput dari kejauhan. Jack mengangkat alisnya saat dia melihat ke atas. Setelah beberapa saat, dia melihat sosok yang dikenalnya. David berjalan dengan tenang dan perlahan mendekatinya. Ketika David melihat Jack berdiri di kejauhan, David tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Senyum mengancam untuk membelah wajahnya terbuka. Aku mendengar sedikit gemerisik. Heh, itu kamu selama ini, kata Daud dengan lantang. Dia dengan cepat bergegas ke arah Jack dengan gembira seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menakjubkan. Saat dia bergerak, dia berseru, "Aku benar-benar beruntung. Aku sudah berjalan cukup lama, tapi aku benar-benar bertemu denganmu. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelum kita memasuki ruang terisolasi? Aku akan mengulanginya lagi. Aku akan membuatmu memohon belas kasihan dan menyesali semua yang kamu katakan." Bersambung.